Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata abdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-wafiyu bi'ahdih. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi pada bulan puasa tahun ini. Tahun lalu yang masih mengikuti kegiatan tarawih di masjid ini, mungkin sebahagian mereka sudah mendapat panggilan Allah. Mungkin kita tahun lalu lagi didera dengan COVID-19, sehingga kita tidak bisa aktif menjalankan kegiatan-kegiatan Ramadan. Alhamdulillah, semua itu tidak lain adalah uji coba kita semua. Moga-moga kita sadar bahwa semua itu adalah cobaan. Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, salawat dan salam moga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, bagi kita yang masih dipertemukan pada tahun ini ataupun bulan Ramadan tahun ini, kita bersyukur. Moga-moga tamu agung ini memberikan kontribusi, memberikan katakanlah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah. Kita harus menyadari betul bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bulan Ramadan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mungkin punya keyakinan, memang harus yakin amal kita dilipat gandakan, doa kita diterima, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus juga mengevaluasi ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Mungkin kita 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, 20 tahun berlalu kita belajar agama di sekolah umum, di madrasah, di pondok pesantren. Para guru, para kiai, para ustadz mengajarkan kita tentang sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu ilmu yang kita terima dari para guru, para kiai, para masyayikh, ya itulah adanya. Yang sempat kita belajar detail, ada juga yang tidak sempat belajar, hanya garis besar. Yang detail itulah yang menjadi bekal, menjadi rujukan kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat. Maka dari itu kesempatan ini saya mungkin tidak berlebih-lebihan ulang kaji
Karena di antara kita belajar masalah sholat, masalah puasa, haji, zakat, ada yang detail, ada yang separuh detail, ada yang kurang detail. Dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita. Apalagi bulan puasa, tadi saya sampaikan, dilipat gandakan pahalanya, diterima doanya, diampuni dosanya, dan lain sebagainya. Ayo coba kita evaluasi. Kita berbicara masalah masih tentang sholat, karena sholat ini puncak segala ibadah. Baik sholatnya baik, semua amal ibadah kita. Tidak baik sholatnya, tidak baik juga amal ibadah kita yang lain. Kunci. Maka dari itu ulang kaji kita kaji ulang. Yang sudah punya alhamdulillah, yang belum lengkap mungkin menjadi petunjuk, menjadi ilmu bagi kita dalam rangka memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita. Saya ingat ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada jamaah yang sholat, suruh kembali sholat. Setelah itu sholat lagi jamaah, suruh lagi kembali sholat. Sampai 3 kali. Apa gerangan ini? Sampai 3 kali sahabat kok menyuruh ulangi sholatnya. Karena bagaimanapun hebatnya sholat yang kita lakukan, mungkin khusyuk, mungkin segala macam syarat rukun sudah terpenuhi, tapi ada satu yang keliru, kurang lengkap, bahkan tidak benar. Ya tidak benar. Satu contoh, rupanya sahabat itu memerintahkan ulang kembali. Wudhunya yang enggak benar. Ya. Wudhunya yang enggak benar. Dari begitu pentingnya ibadah salat kita. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita tahu. Yang pertama, syarat sahnya wudhu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kok ada syarat sahnya wudhu ya? Iya. Ada sunat wudhu, ada rukun wudhu, fardu wudhu. Kemudian kalau sudah syaratnya terpenuhi, sunatnya sudah terpenuhi, fardunya sudah terpenuhi, kemudian dijaga itu wudhu, jangan sampai rusak, alias yang membatalkan wudhu. Ya, enggak berlebihan. Bulan puasa, bulan ibadah. Kalau beberapa tahun yang lalu Masjid Daya ini sholat 8 rakaat, tapi sekarang sudah ditingkatkan menjadi 20. Apapun yang kita lakukan, berapapun banyak jumlah rakaat, memang bulan puasa ini bulan ibadah. Harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bulan ibadah. Baiklah hadirin yang berbahagia, yang sifatnya ulang kaji. Kali lagi, yang belum ini mungkin jadi ilmu, yang sudah ada jaga baik-baik, menjadi modal besar kita untuk mengevaluasi supaya cara wudhu kita itu benar. Syarat sahnya wudhu itu yang pertama jelas Islam. Ya. Kemudian tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ketika dia kemudian ketiga, dia tidak dalam keadaan hadas besar. Ya. Itu syarat sahnya. Kemudian seterusnya
yakin rukun wudu itu bukan hukumnya sunat. Tahu rukun wudu itu ada 6, ya, itu fardu wajib hukumnya. Nah, kalau sudah ada yang meyakini bahwa rukun wudu itu dihukumi sunat, nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, nggak benar sholatnya. Ya, ini harus kita evaluasi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di masjid yang terdekat ada sekolah, madrasah, ada ustadz, ada kiai. Kita jangan malu-malu datang, ustadz, ilmu tentang wudu ini saya hanya sebatas ini. Mohon dievaluasi, mohon diajari kami, jangan malu-malu. Ya, saya masanya untuk meningkatkan kualitas ibadah saya dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah ustadz-ustadz kita yang terus mendampingi kita akan memberikan tambahan ilmu bagi kita. Ya. Kita harus jiwa besar dengan segala kekurangan yang ada. Ya, saya punya prasangka seperti itu. Yang di SMP belajar agama, belajar sholat dan belajar wudhu, ya mungkin sebatas itu yang mereka pahami. Gak sempat lagi untuk mengevaluasi, untuk mengkaji ulang, meningkatkan pemahaman secara detail. Itulah yang dipahami. Ya. Kalau sebatas itu, ini rawan. Maka dari itu bapak-bapak, kalau saya merenung mengapa di antara tokoh-tokoh kita ini Islam, iman mereka duduk di tempat yang strategis sebagai pejabat tinggi negara dan lain sebagainya, tetapi mengapa mereka selalu saja kesandung dengan hukum? Ya. Apakah salatnya tidak berfungsi sebagai tanha anil fahsya wal munkar? Karena ending pada salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, bisa berfungsi, terpenuhi enggak syarat rukunnya? Terpenuhi enggak? Kalau enggak, ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Berpuluh-puluh tahun kita salat tapi hampa. Ya. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi baru masalah wudu. Ya. Lanjut syarat sahnya, ini bukan hanya syarat tapi syarat sahnya. Kemudian ada sunat-sunat wudu. Masya Allah, ada rukun wudu atau wajib wudu, fardu wudu. Sunat-sunat wudu itu pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita berkumur-kumur. Kalau dalam ilmu fikih disebut yatamatmat. Ya. Di situ ada doa. Ada doa. Allahumma askini min haudi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, minumilah aku ya Allah dengan haud, dengan telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Kausar. Nah, kalau kita kelak ya doa kita dikabul, ya tamatbat itu Allahumma askini bi haudi nabika Muhammad, insyaallah kita selamat. Itu ya tamatbat. Belum lagi istinsyak dan istinsar, kita masukkan air ke hidung, keluarkan kembali. Masuk itu istinsyak, keluarkan istinsar. Di situ juga ada doa. Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, jangan kau haramkan aku ya Allah untuk mencium bau-bau nikmatmu dan surga-surgamu ya Allah. Itu bayangkan.
Ketika basuh muka juga ada hukum sunnah pertama. Ya. Sebelum kita niat nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari, basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah Rabbi, ya Allah, putihkan wajahku pada suatu hari nanti. Engkau putihkan wajah-wajah dan engkau hitamkan wajah-wajah. Yauma taswaddu wujuh. Siapa yang diputihkan? Hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa. Siapa yang dihitam kelamkan? Hamba-hambamu yang durhaka, yang maksiat, yang melanggar peraturan-Mu ya Allah. Taswaddu wujuh. Ketika kepala ini sebelum kita menjalankan yang wajibnya, ada doa, Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar wa azillani tahta arsik la zilla illa zillu. Ya Allah, haramkan rambutku dan tubuhku dari api neraka. Naungilah aku ya Allah di bawah arasmu. Pada saat itu tidak ada naungan, melainkan naungan-Mu ya Allah. Sampai akhir, basuh kaki, ya, basuh tangan. Ini basuh tangan ini. Ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku mohon kuatnya ibadah dan aku mohon daripada kejahatan yang ditimbulkan oleh tangan. Al-Quran berfirman, wa fasadul fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan sebab ulah tangan manusia. Itulah, tangan ini adalah merupakan perintah dari ilmu yang kita serap, hati yang menjadi hakim, tangan yang melaksanakan. Ketika otak ini, di dalam kepala ada otak, kemudian kepala kita ini kalau nggak pernah dibasuh, dicuci dengan air bersih, ya tentunya selalu saja yang timbul itu yang ngeres. Masya Allah. Nah, hati ini mempertimbangkan, otak menerima, hati mempertimbangkan. Di situ ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada diilhami dengan dua hal, fujur dan takwa. Fujur yang selalu mendorong untuk berbuat jahat, takwa yang selalu mendorong untuk berbuat baik. Nah, kalau sudah yang mendominasi itu fujurnya, ini tangan, kaki, mata semua bergerak untuk itu. Masya Allah, itu ajaran kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ini mau dituntaskan ya nggak cukup waktu. Ya, kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.